Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Seperti biasa ya, di video kali ini saya ingin berbagi informasi seputar aplikasi pinjaman online yaitu EasyCash. Dimana di aplikasi EasyCash ini teman-teman ada tagihan belum dibayar sama sekali sampai hari ini belum dibayar. Dan untuk tagihannya lumayan besar ya. Sekarang kira-kira untuk tagihannya itu mencapai 19 juta teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sering komen, yang sering bertanya DM saya ataupun WA, ya di kolom komentar biasanya bertanya, "Bang, resiko gagal bayar di aplikasi EasyCash seperti apa?" Nah, buat teman-teman tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip. Karena di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman ya. Sesuai pengalaman dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman dari teman-teman subscriber khususnya yang sering sharing sama saya. Seperti itu ya. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat berbagi informasi seputar pinjol atau gagal bayar pinjaman online. Oke, tanpa lama-lama seperti biasa yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi EasyCash. Nanti biar teman-teman lihat tagihannya berapa, sudah telat berapa, nanti saya akan jelaskan. Dan untuk aplikasi EasyCash ini teman-teman ini sudah sekian kalinya ya untuk update ya tentang aplikasi EasyCash. Kalau teman-teman pengen tahu updatean dari awal telat bayar di aplikasi EasyCash, teman-teman bisa cari di video-video saya ya. Karena aplikasi ini ya kurang lebih saya update mulai dari telat 1 minggu ya. Sampai sekarang saya update terus ya. Oke, langsung kita ke tagihan teman-teman. Nah, di sini teman-teman, total belum dilunasi. Jadi total belum dilunasi itu 19.140.000. Nah, di sini teman-teman ada 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 cicilan. Totalnya ini sudah telat semua, pokoknya bukan telat sih ini, sudah gagal bayar. Nah, untuk cicilan yang pertama tanggal ini 4 juta ya, tanggal tagihan 11 bulan 12 2022. Artinya ini sudah 2 tahun lebih nggak dibayar untuk cicilan yang pertama. Untuk cicilan yang kedua ini sama teman-teman ya, 4 juta bulan 10 tanggal 1 2023. Nah, jadi total keseluruhan kalau saya hitung ini teman-teman, totalnya ini 19 juta. Nah, untuk resiko yang pertama buat teman-teman yang masih penasaran, resiko yang pertama kalau teman-teman telat bayar ya, telat bayar di aplikasi EasyCash ini yang pertama sudah pasti teman-teman akan dihubungi di WA setiap hari. Apalagi teman-teman masih telat 1 hari atau 2 hari, 1 minggu kayak gitu. Itu masih gencar-gencarnya kalian di WA teman-teman, dihubungi di email, pokoknya kayak berisik gitu. Jadi mungkin teman-teman ada sebagian yang merasa nggak nyaman karena banyak WA yang masuk gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak usah panik kalau kalian memang tidak mampu bayar, tidak ada dana ataupun telat bayar. Nggak usah panik, resikonya ya seperti itu. Di WA, di chat, ya 1 jam bisa sampai 5 kali telepon kayak gitulah. Banyak sebagian dari teman-teman, "Bang, kalau ada WA dari pihak penagih apa perlu dibalas?" Tergantung teman-teman. Kalau saran saya nggak usah dibalas, ya kan? Ngapain dibalas kalau kalian nggak bayar? Jadi abaikan lah. Kalau telepon masuk gimana Bang? Apakah kita respon? Ya nggak usah lah, nggak ribet. Ngapain kalau nggak ada dana? Jadi abaikan, santai aja, kalian nggak usah panik ya. Nah, biasanya teman-teman kalau teman-teman sudah lewat sekitar 5 hari atau 1 minggu ke atas, biasanya ada semacam teror. Ya, kalau kalian nggak bayar itu ada semacam teror lah ya. Ya, seperti ya kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami alihkan atau kami sebar ataupun DC lapangan mau datang kayak gitu. Itu benar apa enggak Bang kalau kita dapat WA kayak gitu? Sebenarnya enggak sih. Yang pertama pokoknya teman-teman itu kalau dari saya pribadi kalian harus kuat mental. Kenapa saya bilang kuat mental? Karena kalian akan menghadapi teror-teror dari pihak penagih ya. Salah satu contoh, data mau disebar misalkan, atau DC mau ke tempat kerja, atau data Anda saya alihkan. Nah, itu sebuah teror teman-teman.
Jadi teman-teman nanggapinya santai aja, nggak usah panik. Semua yang telat bayar dipastikan dapat ya semacam-macam kayak gitulah. WA yang nggak henti-henti, telepon, email, seperti itu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, Bang, apakah aplikasi EasyCash sebar data? Jadi untuk EasyCash ini teman-teman di tahun 2025 apakah ada sebar data? Jawabannya nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena setiap hari itu banyak dari subscriber saya yang telat bayar kemudian sharing sama saya. Nggak ada satupun ya yang sharing sama saya itu, Bang, saya disebar, nggak ada. Cuman ya dapat WA biasanya sebagian ada yang diancam sebar data, mau dipesanin paket. Nah kayak gitu itu teror teman-teman. Ya, apa benar, Bang, data kita disebar atau dipesanin paket lah seperti itu? Itu hanya nakut-nakuti ya, teman-teman nggak usah panik. Santai aja, nggak ada, cuman gertak-gertak aja. Makanya teman-teman yang pertama-tama kalau kalian telat bayar itu kalian harus kuat mental. Jadi mental kalian harus kuat ya, karena kalian akan diteror dengan cara-cara seperti itu. Apakah menghubungi di luar Kondar, Bang, EasyCash? Jawabannya enggak. Ya kebanyakan enggak. Kalau ada pun ya mungkin 3 orang atau 5 orang, itu pun kalau ada. Kalau Kondar gimana, Bang? Kalau Kondar sudah pasti dihubungi kalau kalian telat bayar. Tapi sebar data enggak, jawabannya enggak. Kalau teman-teman dapat WA, misalkan kalau Anda masih belum bayar, terpaksa data Anda kami sebar, kayak gitu kan. Misalkan loh, soalnya beda-beda sih, setiap teman-teman subscriber yang telat bayar itu beda-beda. Tapi intinya kalau kalian telat bayar sudah pasti diteror atau ditakut-takuti dengan cara-cara seperti itu. Ancam sebar data, DC mau datang, kayak gitu. Nah ini salah satu contoh aplikasi yang saya punya ini sampai sekarang nggak ada. Namanya sebar data nggak ada. Kalau dapat WA ya seperti biasa. Kalau 1 minggu 2 minggu masih gencar-gencarnya di WA, di telepon. Seperti itu teman-teman ya. Jadi aman dari sebar data. Ya, ataupun menghubungi di luar Kondar pun jarang sih yang dilakukan oleh pihak penagih. Kalaupun ada ya mungkin 3 orang atau 4 orang, itu pun kalau ada. Jadi teman-teman tenang aja, santai. Misalkan kalian dapat WA kayak gitu, itu hanya nakut-nakuti, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk DC lapangan, ini kan lumayan, Bang, tagihan Abang. Apakah ada DC lapangannya? Kalau untuk DC lapangan sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada yang datang. Tapi kalau teman-teman lewat sekitar 1 minggu atau 2 minggu lah ke atas, itu biasanya memang dapat WA DC hari ini, mau kunjungan ke tempat kerja, mau ke rumah, atau di tim kolektor mau jemput dana, kayak gitu kan, melalui RT RW. Nah kayak gitu itu sebenarnya sudah biasa. Semua teman-teman yang telat bayar sudah pasti dapat WA kayak gitu. Apa benar DC-nya datang? Enggak. Karena ini aplikasi yang saya punya waktu itu ya memang dapat WA kayak gitu. Bahkan sekarang di tahun 2025 yang telat bayar, gagal bayar itu dapat WA kayak gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang didatangi gitu teman-teman. Tapi kalau dari chat, hari ini tim kami mau meluncur ke rumah Anda melalui RT RW atau ke tempat kerja, nah itu sudah biasa, kalian santai aja, nggak bakalan datang. Sebenarnya untuk aplikasi pinjol yang memang benar-benar real ada di lapangannya, itu kalau mau datang ke rumah itu senyap, nggak akan WA. Jadi teman-teman misalkan dapat WA kayak gitu, di mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu hanya nakut-nakuti, gertak kalian. Jadi seperti itu teman-teman ya, jadi aman untuk EasyCash. Tapi kalau mungkin kalau teman-teman nggak bayar sampai 3 bulan atau 4 bulan, mungkin BI checking, itu aja sih. Jadi aman, sentosa teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Intinya aplikasi EasyCash sejauh ini di tahun 2025 masih aman dari DC ataupun sebar data. Misalkan nanti ada DC lapangannya atau nggak ada DC lapangannya, nanti saya update lagi buat teman-teman. Oke, terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.